Waalaikumsalam Bu Soraya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sulastri, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Soraya akan berperan sebagai coach gitu ya, dan Pak Tomo sebagai coachingnya. Dalam kegiatan coaching ini nanti saya ingin mengamati jalannya coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coachnya begitu. Ya, Gini Bu. Bu, kompetensi coach apa yang nanti ingin Ibu Soraya kembangkan di dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kompeten. Berarti di sini saya lihat ada tiga kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali, Bu. Nah, baiklah kalau begitu Bu. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin Ibu observasi begitu? Indikator ingin secara spesifik yang ingin saya observasi adalah kemampuan mendengarkan aktif, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, apalah indikator ketercapaian tujuan dari kompetensi mendengarkan aktif yang tadi ingin dikembangkan? Indikator ketercapaian tujuannya menegakkan aktif adalah ketika saya sebagai coach bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coachee untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu, ini sudah saya catat ya. Berarti nanti Bu Soraya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga nanti bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah seperti itu Bu? Iya, betul sekali, Bu. Iya, baik. Waktu selanjutnya saya persilahkan ya kepada Bu Soraya dan Pak Tomo untuk melakukan ininya, coachingnya. Saya silahkan. Siap, Bu. Assalamualaikum Pak Tomo, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Aya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, saya senang kalau mendengar Pak Tomo dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tapi yang saya amati nih, akhir-akhir ini kayaknya Pak Tomo itu agak lesu dan kurang ceria. Nggak bersemangat kayaknya. Kalau boleh tahu apa ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau bagaimana solusinya. Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak, tidak mengganggu sama sekali. Silahkan. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Eh, jadi begini Bu, pada akhir-akhir ini saya sering tidak nyaman dan selalu ada pikiran. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil percakapan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua ini, Bu. Baik, selain itu kira-kira masih ada lagi harapan yang ingin Bapak dapatkan? Tentunya saya juga berharap akan mendapatkan suatu solusi yang bijak dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ya Pak. Jadi kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan secara detail?
Eh, Gini Bu, beberapa hari yang lalu Wakakurikulum melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak serius. Seperti apa itu, Pak? Eh, Bapak Wakakur ada mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Proses mengajar yang seperti apa, Pak? Yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Bapak sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari Wakabulum? Sejujurnya ya, Bu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya, Pak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Eh, Pernah juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kendati demikian, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian untuk masalah output, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar siswa itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya Mm-mm. tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya untuk kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Waka kurikulum Bapak adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks itu juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terima kasih, Bu. Terus terang ya, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada sedikit yang ganjil nih, Bu. Suatu hal yang Ya, membuat saya merasa tidak nyaman, sehingga menjadi pikiran. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya banyak pekerjaan lain jadi agak lalai juga. kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu adalah karena Bapak Wakakur menyampaikan hal tersebut kepada wakil kepala sekolah, saya takut nanti akan jadi masalah di hari berikutnya. Iya, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Wakaku memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat beliau merasa tersinggung. Lalu menyampaikan Mm-mm. kepada wakil kepala sekolah. Seperti itu. Nah, iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya Bu untuk didiskusikan? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri ya Pak. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan Bapak siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, amin amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Untuk selanjutnya saya ada niat ini Bu untuk menemui beliau dalam hal membicarakan mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bijaksana ya Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Yang saya akan lakukan itu Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Wakakur dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai atau menggunakan buku teks. Di samping juga minta saran kepada wakil kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Luar biasa sekali. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Alhamdulillah, Bu. Jadi, sekarang saya merasa lega. Karena jujur sih ya, saya takut salah salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti akan menjadi parah permasalahannya. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak pun sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya, Pak? Baik, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya ya, Bu, saya akan laksanakan tatap muka secara langsung. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya, lalu kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk penggunaan buku teks. Iya. Dan secepatnya saya juga akan menghadap Wakakur dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Wakil Kepala Sekolah. Oke, Pak Bomo, ide yang bagus sekali ya, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana, dengan hati yang tenang, aman, dan nyaman. Iya, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Bu. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Ya, amin. Sama-sama ya, Pak ya. Semoga di lain waktu kita dapat berbicara lebih lanjut lagi mengenai rencana Bapak ini. Ya, terima kasih Bu Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo, Bu Soraya yang sudah melakukan kegiatan coaching. Menurut pengamatan saya bahwa Bu Soraya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta gitu ya, mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk identifikasi juga sudah sangat jelas terlihat seperti yang dicapai tadi ya, yakni menjadi pendengar yang baik. Bu Soraya sudah bisa ini menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci sehingga tadi dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sehingga dapat menggali ide-ide maupun potensi-potensinya sehingga dapat apa ya memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi begitu. Nah, lalu setelah melakukan ini kegiatan coaching tadi gitu ya, indikator apa yang tampak dalam ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator mendengarkan aktif, di mana saya sebagai coach sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coach sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coach untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, indikator mendengarkan aktif begitu Bu ya tadi yang Ya, ingin dicapai gitu. Nah berikutnya Bu, untuk kedepannya gitu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai lagi? untuk kedepannya saya ingin mencapai kompetensi kehadiran penuh. Oh baik, kalau begitu terima kasih banyak atas praktek coaching hari ini antara Bapak Tomo dengan Ibu Soraya begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulastri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Tomo. Pak Tomo apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Pada kesempatan kali ini, Ibu Sulastri akan berperan sebagai coach dan Iya, Bu Soraya sebagai coachnya ya. Dalam iya, iya. kegiatan coaching ini, nanti saya ingin mengamati alur Tirta. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Iya, silakan Bapak. Oke, baik. Kompetensi coach apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi coach yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Berarti ada tiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baiklah kalau begitu, Bu. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Indikator yang ingin secara spesifik yang diobservasi ini, Pak, adalah tentang kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian tujuan dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Ibu kembangkan? Indikator ketercapaian tujuannya adalah ketika nanti saya sebagai coach itu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coach sehingga bisa menangkap gitu ya apa kata kunci yang diucapkan oleh coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu, sudah saya salin dan saya catat ya. Berarti nanti Ibu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan Koci tersebut untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dan Koci untuk melakukan percakapan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Tomo atas waktunya gitu ya. Saya mulai ya, Ibu Soraya. Sudah Ya, siap? Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayah, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, baik. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu hari ini. Kita akan ngobrol sebentar Bu Ayah, apa yang ingin Bu Ayah obrolkan di pertemuan kita hari ini, karena tadi pagi WA saya gitu. Ya, Bu, saya ingin terima kasih ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu hari ini.
Saya ingin membahas kondisi ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa saya, Bu. Saat ini saya mengajar di kelas 10 TJKT dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati hasil belajar siswa saya menurun, Bu. Sehingga saya khawatir akan berdampak pada hasil tes matif akhir semester, Bu. Oh, begitu. Jadi saat ini hasil belajar siswa-siswi Ibu menurun gitu ya, sehingga Bu Aya merasa apa ya, khawatir gitu untuk apa nanti akan berdampak pada hasil tes sumatif akhir begitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul, betul sekali. Iya. Jadi Bu Aya, apa nih yang nanti Ibu inginkan atau apa yang Ibu ingin dapatkan gitu ya di akhir dari obrolan kita ini? Di obrolan ini saya berharap bisa menemukan hal-hal baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa-siswi saya, Bu. Oh iya. Gini, kalau menurut Bu Aya ya, kalau yang tadi dilihati gitu, kalau misalkan dari level 1 sampai 10 begitu, Ibu sudah berada di level berapa untuk usaha Ibu dalam ini tadi, dalam meningkatkan ketuntasan belajar minimal Ibu tadi? Mungkin saat ini saya masih merasa berada di level 5, Bu. Di level Oh, pertengahan. berada di level 5 begitu ya. Kira-kira Ya. Bu Aya ingin ini meningkatkan ke level berapa lah? Level 8 mungkin, Bu. Maksimal saya level 8. Oh, nah, kalau Ibu nyampaikan katanya mau menaikkan di level 8 gitu. Apa kira-kira apa rencana Ibu gitu ya untuk bisa menaikkan ke level 8 tadi? Mungkin beberapa rencana yang telah saya susun itu, Bu. Yang pertama, saya mungkin menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan menciptakan suasana kelas ketika saat proses pembelajaran itu Hmm, menjadi kelas yang aman dan nyaman untuk mereka belajar. Itu yang iya. pertama. Yang Hmm, terus? kedua, mungkin saya akan mempraktekkan teknik stop untuk mindfulness agar siswa lebih rileks saat belajar. Kan mungkin selama ini mereka pusing belajar matematika, jadi ketika menerapkan teknik stop, mereka agak lebih rileks. Yang ketiga, saya mungkin akan fokus kepada materi yang kurang mereka pahami. Fokus pada materi yang hasil belajarnya menurun. Dan yang keempat, saya juga akan membuka ruang diskusi bagi siswa untuk bertanya. Yang kelima, saya mungkin akan memaksimalkan menggunakan media sarana prasarana pendukung dari sekolah. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan pengayaan kepada siswa yang telah tuntas dan memberikan remedial kepada siswa yang belum tuntas. Itu rencana saya, Bu. Iya, bagus sekali rencananya ya Bu ya. Tadi saya dengarkan seperti ini, kira-kira rencana yang ingin Ibu laksanakan yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, terus akan mempraktekkan teknik stop, terus berikutnya Ibu akan fokus kepada materi yang kurang. Rencana berikutnya adalah membuka apa tadi Bu, ruang diskusi, terus ada menggunakan media, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, dan terakhir tadi adalah akan memberikan pengayaan kepada siswa begitu Bu ya, yang sudah tuntas dan mengadakan remedial bagi yang belum tuntas. Nah, dari beberapa rencana yang tadi Ibu sampaikan nih, yang mana lah menurut Bu Aya yang nanti dalam waktu dekat itu dapat Ibu laksanakan? Yang akan segera saya laksanakan dalam waktu yang dekat, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid merasa aman dan nyaman ketika belajar. Oh ya, jadi Ibu akan melaksanakan yang ini ya, yang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika belajar. Nah, kapan Bu itu kira-kira akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakannya mungkin sebulan sebelum tes akhir semester, tes akhir semester dijalankan, dilaksanakan. Nah, ya, sebulan sebelum tes sumatif berakhir akan dilaksanakan, begitu ya Bu ya. Nah, begini Bu, untuk ini mempermudah di dalam rencana Ibu tadi. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak di dalam melaksanakan rencana ini Bu? Yang akan saya ajak itu yang pastinya adalah Waka Kurikulum, Bu. Karena menurut saya beliau
adalah orang yang paham dalam proses meningkatkan hasil belajar siswa. Baik. Terus menurut Ibu, bagaimanalah supaya rencana yang Ibu buat tadi dapat berjalan dengan baik gitu? Mungkin agar dapat berjalan dengan baik, mungkin dalam proses pembelajaran saya akan membuat jurnal harian dan refleksi diri sebagai catatan dan juga sebagai koreksi untuk diri saya apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran hari itu dan untuk hari selanjutnya, Bu. Baik. Dan siap. Eh, Baik Bu, dari obrolan kita hari ini ya, gitu. Apalah yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini itu saya menemukan cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa, Bu. Baik, Bu Aya. Terima kasih ya sudah ngobrol dengan saya untuk selanjutnya. Saya tunggu ya hasil rencana Ibu Aya dalam meningkatkan hasil belajarnya tadi gitu. Kabar baiknya tentu gitu. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa Ibu akan melaksanakan sebelum tes sumatif akhir dilaksanakan, terus Ibu akan melaksanakan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Saya tunggu ya Bu ya. Ya, siap, Bu. Uh, Iya, terima kasih untuk obrolan kita hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sulastri dan Bu Aya. Apa yang dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menunjukkan indikator tercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi untuk kedepannya saya sebagai coach akan terus berlatih dan nanti mencari literatur lain untuk menambah wawasan ilmu saya sebagai coach yang bisa menjalankan profesinya dengan baik, begitu Pak. Baik sekali Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan untuk indikator mendengarkan secara aktif, Pak. Baik Bu, kalau begitu kita akhiri obrolan kita hari ini ya. Terima kasih atas praktik coaching yang telah Ibu laksanakan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tomo. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aya. Kabar baik, Bu. Bu Soraya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat juga. Oh ya, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Tomo akan berperan sebagai coach dan Bu Sulastri sebagai coachinya. Tuh, Pak Tomo sebagai coach. Iya. Bu Sulastri sebagai coachi. Iya, betul. Ya, Bu. Nah, sebagai coachi. Dalam kegiatan coaching ini, nanti saya akan mengamati alur cerita. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Tomo terlebih dahulu. Boleh? Iya, silakan Ibu. Baik, Pak Tomo. Dalam coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Tomo kembangkan? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Pak Tomo kembangkan. Saya ulangi ya. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul? Betul, sangat betul, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu, dari ketiga kompetensi yang Bapak bicarakan tadi, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik pada saat observasi adalah kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oke, menurut Bapak, apa indikator ketercapaian tujuan dari kompetensi mendengarkan aktif yang ingin Bapak kembangkan?
Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya sebagai coach sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coach sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coach untuk mengajukan suatu pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Sudah saya catat ya Pak ya. Berarti nanti Pak Tomo bisa menyimak apa yang disampaikan kocinya, sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh koci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Pak? Ya, sangat betul, Bu. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Tomo dan Bu Sulastri untuk melakukan percakapan coachingnya. Silahkan. Oke, Bu. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sulastri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tomo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Pak Tomo? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Bagaimana perasaannya setelah supervisi hari ini? Alhamdulillah Pak, perasaannya awalnya tadi kan merasa khawatir begitu ya, maklum di supervisi tuh Paknya, cemas gitu ya, takut begitu. Meskipun sebetulnya RPP sudah ini sudah disiapkan, media juga sudah disiapkan secara maksimal begitu, tapi namanya di supervisi masih ada Pak ya rasa khawatir atau takutnya begitu. Tapi alhamdulillah begitu, lega Pak. Saya merasa senang dari supervisi tadi bahwa prosesnya itu berjalan dengan lancar begitu. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. Terus berikutnya tujuan dari pembelajarannya juga ini juga dapat tercapai begitu. Tapi ini Pak, masih ada yang rasanya membuat saya kepikiran yang hasil supervisi tadi gitu. Rasanya menurut saya lihat tadi masih ada ini siswa yang eh, tidak ikut berpartisipasi dengan aktif dalam kerja kelompok tadi itu Pak. Oh, jadi dalam pertemuan ini Ibu ingin menyampaikan tentang siswa yang kurang partisipasinya dalam kerja kelompok ya, Bu, pada saat supervisi tadi. Iya Pak, saya merasa seperti itu Pak tadi. Hmm. Terus apa nih yang pengen diobrolin tentang murid-muridnya di kelas tadi yang menurut Ibu kurang partisipasinya dalam kerja kelompok? Jadi gini Pak, murid-murid di kelas tadi, kalau saya perhatikan itu kurang partisipasinya di dalam kerja kelompok. Anak itu tadi tidak aktif dalam kerja kelompok karena saya lihat ada siswa yang sekedar melihat kawannya kerja, terus ada yang ngobrol, sementara kawannya sedang mengerjakan tugas gitu. Terus waktu kawannya presentasi, dia juga tidak ikut bantu gitu. Terus saya lihat ada yang serius kerja, dia tidak. Seperti itu Pak. Padahal saya merasa kelas yang sebelah kemarin itu tidak seperti itu Pak. Muridnya dapat berpartisipasi dengan aktif. Oke, jadi Ibu Lastri ingin obrolkan tentang murid di kelas Ibu ya, terutama yang kurang partisipasinya dalam kelompok ya, Bu. Iya Pak, betul sekali. Itu yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Dari curhatan ini banyak hal yang akan kita bicarakan. Menurut Ibu Sulastri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari akhir percakapan kita ini? Jadi saya ingin mendapatkan ini Pak, solusi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan partisipasi murid di dalam kerja kelompok di kelas Pak.
Eh, baik, jadi Bu Sulastri ingin mendapatkan solusi untuk meningkatkan partisipasi murid dalam kerja kelompok setelah percakapan kita ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Saya membutuhkan solusi agar murid-murid saya itu lebih berpartisipasi aktif begitu dalam kerja kelompok mereka begitu, Pak. Oke Bu, dalam bayangan Ibu ini ya, murid yang berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok itu yang seperti apa ya? Gini Pak, dalam bayangan saya Pak kalau murid yang berpartisipasi aktif itu murid itu saling bekerja sama dengan kawannya pada saat kerja kelompok, ada keikutsertaan murid di dalam kerja kelompok dengan nanti menerima respon, terus bisa menanggapi permasalahan dan menjawab permasalahan yang sedang dibahas begitu Pak. Nah, masing-masing anggota nanti bisa memberikan bisa memberikan kontribusi dalam kelompoknya. Misal satu mencari bahan begitu ya, nanti satunya nuliskan jawaban LKPD-nya. Atau misalkan ya dalam presentasi di dalam kelompok, satunya nanti jadi moderator, satunya penyaji atau satunya misalkan sebagai yang operatorkan komputernya. Nah, mereka satu sama lain itu harapannya bisa bekerja sama seperti itu, Pak. Hmm, baik, jadi menurut Ibu, murid yang berpartisipasi aktif itu murid yang saling bekerja sama dengan kawannya pada waktu kerja kelompok, adanya keikutsertaan murid dalam kerja kelompok dengan menerima respon dari luar, menanggapi permasalahan dan menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Masing-masing anggota bisa memberikan kontribusi dalam kelompok, ya entah itu cari bahan, menuliskan jawaban, ikut serta dalam presentasi kelompok gitu ya Bu. Iya Pak, seperti itu Pak. Hmm. Baik, jadi berpartisipasi aktif itu murid saling bekerja dengan kawannya pada waktu kerja kelompok, ada keikutsertaan murid dalam kerja kelompok dengan menerima respon dari luar, menanggapi permasalahan, dan menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Masing-masing anggota bisa memberikan kontribusi dalam kelompok, itu kondisi ideal yang kalau kita tuangkan dalam skala 1 sampai 10, nilainya adalah 10. Jika skala 1 menggambarkan anak yang kurang berpartisipasi dan 10 menggambarkan anak yang berpartisipasi aktif atau kondisi ideal tadi. Kira-kira posisi murid Ibu Sulastri ada pada skala berapa ya? Menurut saya Pak ya, murid saya tadi berada di skala berapa ya Pak ya? 6 ya Pak ya. Karena begini, kalau saya lihat bahwa siswa tadi atau murid saya tadi itu masih ada yang ini tidak membantu kawannya pada saat mencari bahan, terus masih ada yang ngobrol gitu. Terus misalkan pada saat presentasi dia juga tidak ada yang tidak membantu kawannya, terus pada saat mengerjakan LKPD seperti itu juga Pak. Jadi kalau menurut saya kalau di rata-rata gitu Pak ya 6 lah gitu siswa saya. Ya. Jadi kebanyakan berada pada skala 6 ya Bu. Terus harapannya mau ditingkatkan ke berapa nih Bu? Harapannya 10 kali ya Pak ya, karena menurut saya begini, partisipasi siswa itu kan harapannya semuanya bisa berpartisipasi aktif begitu Pak dalam kegiatan belajar kelompok. 10 lah, mudah-mudahan bisa begitu. Baik Bu, sekarang begini ya, di awal percakapan Ibu ada menyampaikan bahwa di kelas lain tidak seperti ini. Murid dapat berpartisipasi dengan aktif. Mungkin bisa Ibu gambarkan bagaimana Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut yang berbeda dengan kelas ini. Iya Pak, pada saat saya mengajar kelas yang lain begitu Pak ya, yang saya itu
berusaha untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas. Terus berikutnya saya juga menyampaikan ini Pak, menyampaikan kriteria penilaian dalam kegiatan belajar mengajar itu di bagian awal kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya juga melakukan ini, ada apa ya Pak ya namanya penilaian antar teman itu. Jadi pada saat mereka melakukan kerja kelompok, kawan-kawannya juga menilai sesama kawan seperti itu. Dan pada saat kegiatan belajar kelompok itu saya berkeliling kelompok ke kelompok mereka sambil mengadakan pengamatan. Terus di akhir kegiatan pembelajaran saya juga ini Pak melakukan kegiatan refleksi. Tapi yang di kelas ini tadi itu tidak saya lakukan Pak. Bisa digambarkan lebih lanjut Bu tentang keyakinan kelas, kriteria penilaian, penilaian teman, pantauan secara keliling, dan refleksi yang sudah Ibu lakukan di kelas lain tadi. Iya. Jadi begini Pak, di kelas lain tadi saya yang ini ya, yang tadi saya sampaikan menyampaikan keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu kan ada saling menghormati dan menghargai antar warga begitu ya Pak ya. Jadi di dalam diskusi, di dalam kerja kelompok kan ada saling menghargai, saling menghormati, terjadi kerjasama begitu. Nah, terus berikutnya di dalam kriteria penilaian yang tadi saya sampaikan, kriteria penilaian itu secara jelas sudah saya sampaikan di awal kegiatan pembelajaran. Sehingga ketika kriterianya udah diketahui oleh siswa, siswa udah siap tahu bahwa kegiatan kami ini dinilai melalui kriteria tadi. Terus berikutnya yang saya keliling mantau itu kan udah mengawasi jalannya kerja kelompok tadi Pak. Mereka tahu begitu bahwa kami juga dinilai. Dan nanti di dalam penilaian antar teman mereka juga merasa bahwa kawanku nilai aku, kalau nanti saya tidak ikut kerja nanti dinilai rendah juga oleh kawan. Nah seperti itu kalau dalam penilaian antar teman. Terus yang kegiatan refleksinya gitu, jadi di akhir kegiatan pembelajaran saya melakukan ini, bertanya kepada murid-murid apa perasaannya atau apa hasilnya dari kegiatan pembelajaran yang sudah selesai dilakukan tadi Pak. Seperti itu yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya yang sudah Ibu lakukan di kelas lain tadi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari yang sudah Bu Lastri gambarkan tadi, kira-kira bisakah Ibu lanjutkan juga di kelas ini untuk meningkatkan partisipasi murid-muridnya? Iya ya Pak ya, meskinya saya bisa lakukan itu Pak juga di kelas lainnya, karena tadi di kelas yang sebelah kan sudah bisa begitu Pak, seperti itu Pak. Jadi apa yang mau Bu Lastri lakukan untuk kelas ini berikutnya? Nah, saya akan ini Pak, akan berusaha untuk mengingatkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Terus berikutnya menyampaikan kriteria penilaian di awal kegiatan pembelajaran. Terus berikutnya adalah mengadakan pemantauan di dalam proses kegiatan belajarnya. Terus juga mengadakan ini tadi, menyampaikan ada penilaian yang dilakukan oleh antar teman atau sesama mereka. Dan nanti juga tidak lupa mengadakan refleksi Pak di kelas ini. Seperti itu Pak yang akan saya lakukan untuk kelas ini. Bagus sekali rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira ada nggak prioritas yang ingin Ibu lakukan dari rencana-rencana tersebut? Nampaknya insya Allah semuanya ini ya Pak ya bisa dikerjakan karena itu kan dalam satu proses pembelajaran begitu ya Pak. Jadi akan saya kerjakan Pak semuanya. Baik, berarti semuanya bisa ya. Menurut Ibu, kapan Ibu akan memulai mengimplementasikan hal tersebut? Sepertinya untuk pertemuan berikutnya Pak di kelas ini kan ada di hari Jumat karena pertemuan berikutnya itu saya masih dalam bentuk kerja kelompok Pak, seperti itu Pak.
Baik Bu, jadi mulai pertemuan berikutnya ya hari Jumat sudah bisa dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, ada tidak orang yang dapat membantu Ibu untuk membantu melaksanakan ini? Ada Pak. Bu Sri Khairunisa itu kan wali kelas mereka Pak. Jadi nanti saya akan minta bantuan ke Bu Sri untuk ini minta apa tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat dengan wali kelasnya. Dan nanti murid-murid kan juga sebagai penilai antar teman. Seperti itu Pak yang akan saya minta bantuannya dalam pelaksanaan yang ini Pak. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan ini, Bu. Sebelum menutup obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir obrolan ini? Iya Pak, jadi pada akhirnya saya menyadari Pak gitu ya bahwa apa yang terjadi pada murid-murid itu eh, apa ya Pak, pengaruh juga tidak terlepas dari apa yang saya perlakukan kepada mereka selaku guru atau pemimpin dalam pembelajarannya. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan partisipasi murid yang di sana belum saya kerjakan tadi gitu. Dan tentunya curhatan kali ini nanti bisa menjadi introspeksi bagi saya gitu ya Pak. Karena setelah ngobrol-ngobrol ini tadi dengan Bapak, saya ternyata udah dapat solusinya gitu ya. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan partisipasi murid saya di kelas ini. Seperti itu Pak yang saya rasakan. Dapat solusinya juga gitu kan Pak tadi. Luar biasa ya Bu, jadi Ibu akan selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ibu juga akan menyampaikan kriteria penilaian di awal kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian antar teman. Pada saat kerja kelompok, Ibu juga akan selalu keliling memantau jalannya kerja kelompok. Dan Ibu juga melakukan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian rencana aksinya akan dilakukan pada pertemuan berikutnya pada hari Jumat dengan berkolaborasi dengan wali kelas dan murid untuk melaksanakannya. Betul seperti itu, Ibu? Iya, betul sekali Pak, seperti itu Pak. Oke, Bu, saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita Ibu setelah melaksanakan rencana aksinya. Nanti kita bisa ketemuan lagi ya untuk mengobrolkan progres yang sudah terlaksana. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Pak, insya Allah siap Pak dan terima kasih atas waktu Bapak dan perhatiannya begitu ya Pak. Rasanya udah plong nih Pak sekarang nih. Oke, sama-sama Ibu Sulastri. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik sekali, terima kasih Pak Tomo dan Bu Sulastri sudah melakukan praktek coaching hari ini. Menurut pengamatan saya, apa yang Pak Tomo lakukan pada saat praktek coaching sudah menunjukkan alur cerita. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian untuk identifikasi juga sudah sangat jelas terlihat seperti yang diinginkan Pak Tomo tadi, yakni menjadi pendengar aktif, ya Pak ya. Kemudian Pak Tomo juga sudah bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh coachnya, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali ide-ide maupun potensi dari si coach itu sendiri. Nah, sehingga Bu Lastri pun sebagai coach bisa memperoleh solusi ya Bu atas permasalahannya ya. Iya Bu Ayah. Nah, Pak Tomo, setelah melakukan kegiatan praktek coaching tadi, kira-kira indikator apa yang tampak dalam pencapaian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Indikator mendengarkan aktif, di mana saya sebagai coach sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coach, sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh coach untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke.
Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tomo kembangkan? Untuk kedepannya yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, Bu. Ya, semoga dapat realisasi ya Pak. Baik, Iya, kalau Bu. begitu terima kasih ya Pak Tomo dan Bu Sulastri atas praktek coachingnya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan berbuah dengan hasil yang baik. Mm-mm. Amin. Terima kasih juga Bu Iya, terima Aya. kasih. Terima kasih Pak Tomo. Ya, Kita ketemu terima kasih di Bu lain waktu Sulastri. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.